Di tahun yang baru ini gue berpikir tentang hal-hal yang membuat gue senang. Siomay bang? Salah satunya, sepertinya sudah lama sejak terakhir gue benar-benar intentionally memotret di jalanan, seperti yang dulu sering gue lakukan. Kali ini, gue akan memakai kamera pertama gue yang dari sejak rilis sudah berusia 15 tahun. Happy New Year teman-teman semuanya. Jadi hari ini gue mau ke pasar baru buat ngambil tripod gue yang lagi di servis. Terus di sini gue bawa kamera pertama gue, Nikon D3100. Di sini gue pengen eksperimen, pengen street photography, pengen bernostalgia kembali dengan pasar baru dan juga dengan kamera pertama gue ini, karena nostalgic ya buat gue. Karena di masa-masa awal gue berfotografi ketika gue SMP waktu itu, gue kan anak komplek ya, jadi gue tinggalnya tuh di Cengkareng, jauh dari ke pasar baru tuh jauh. Jadi gue nggak dibolehin sama orang tua gue untuk naik motor ke luar komplek, dan yang gue lakukan adalah gue nyolong-nyolong naik busway untuk pergi ke pasar baru untuk nge-explore peralatan kamera yang ada di sana. Dan gue pengen back to the roots di tahun yang baru ini. Gue pengen lihat lagi dulu kesukaan gue sama fotografi sambil gue foto-foto pakai kamera gue yang pertama ini. Oke, let's go. Jadi sekarang gue udah sampai di pasar baru Metro Atom, dan sekarang gue pengen ambil tripod gue dulu, terus kita masukin ke bagasi mobil dan baru kita bakal berangkat hunting. Tapi sebelumnya, karena perjalanan dari BSD ke Serpong itu jauh, sekarang gue sangat kebelet pipis. Ini tripodnya sebenarnya udah rusaknya lama ya, udah 3 tahun yang lalu. Cuman gue baru mulai decide buat perbaikin karena kayaknya gue perlu yang tripod yang heavy duty kayak gini. Alright, let's go down. Gue udah dari kecil ya main-main ke daerah pasar baru sini. Mungkin dari gue SD gue udah diajak mama papa gue ke sini buat cari kain. Ini jadi tempat pembelian kamera pertama gue. Jadi pas gue SMP, gue beli kamera pertama gue Nikon D3100 itu di sini. Enggak, ini kamera kedua D2100 di sini. Gue beli di sini. Terus sekarang udah jadi tempat kecantikan. Guys, jadi hari ini yang bakal berbeda adalah gua hari ini bakal diri kayak gini supaya benar-benar bisa lihat perspektif gua dalam nge-capture momen tuh kayak gimana. Dan menurut gue ini menarik ya, karena gue nggak pernah melakukan ini. Dan gue sekarang lagi figuring out gimana cara makainya sih. Yo, jadi gue baru keluar mobil dan cuman basically nyoba ini first impression gitu, kayak jepret-jepret, dan kayaknya fitur foto tuh nggak banyak berubah menurut gue dari zaman dulu sampai sekarang ya. Kayak 5D Mark III mungkin banyak orang profesional yang masih make gitu menurut gue. Dan sensor ini sensor APS-C dan mumpuni banget sih masih sampai sekarang menurut gue. Jadi kayaknya gue bisa bikin foto yang bagus. Coba kita lihat ya. Hopefully.
Sure. Where come from? Indonesia. Indonesia. Pikir dari Alright. Thank you. Ini ada jalan. Sorry. Pak. Ada batasnya. Oke, siap. Terus kayak barcode. Oke. Kantor juga kosong. Oke, siap. Terima kasih Pak ya. Yo guys, jadi gue sekarang lagi di museum antara news. Ini museum journalism. Jadi foto-fotonya tentang journalism. Kayak waktu udah lumayan sore, jadi gue mulai balik lagi. Yang gue dapetin kamera yang umurnya udah 15 tahunan ini sebenarnya masih mumpuni banget gitu ya untuk berfotografi gitu menurut gue. Tapi autofokusnya sih, autofokusnya dibandingin kamera-kamera sekarang tuh mungkin jauh lebih berasa banget sih. Kayak kalau gue mau fast shooting gitu kayak cuman kayak gini aja dia kayak masih hunting gitu loh. Walaupun sekarang di kondisi yang sangat terang, yang harusnya kamera pada umumnya zaman sekarang tuh tidak ada masalah gitu ya. Cuman ya begitulah, ini kamera 15 tahun yang lalu dan ya masih terbatas banget sih kalau dibandingin sama kamera-kamera zaman sekarang fitur-fiturnya. Cuman overall gue seneng sih buat observasi, buat bermain dan eksplorasi. Menurut gue menarik banget untuk membandingkan, apalagi skill kita ya. Skill kita yang dulu kayak gue pakai kamera ini mungkin sekitar 12 tahun atau 13 tahun yang lalu, skill gue kayak gimana, gue sekarang motretnya juga seperti apa, gambar-gambarnya mungkin bisa dibandingkan dan menjadi observasi yang menarik aja gitu buat kita perhatikan, apakah kita level up atau sebenarnya udah ada ciri khas kita dari zaman dulu, baik secara editing, komposisi, atau secara penggambaran teknik visual. Kita coba strolling around sekali lagi, habis itu lihat gue dapat apa, dan gue mau ke atas karena sekarang udah mau jam 5. Gue mau ke atas terus kita mau Q&A. Let's go. Apa nih? Mau gambar? Vlogging. Vlogging? Iya. Oh, harus izin dulu bos. Oh, Itu story. sorry, I don't understand. Oh, harus Inggris. Yes. Is it okay? I'm just traveling here. Traveling. Traveling ya? Yes.
Is it okay? I'm just traveling here. Oh, traveling. Yeah. I'm not doing anything commercial. Okay. Just for my content. Pribadi. Yes. Yeah. Bukan konten ya? Yeah. No konten, no konten. Yeah. No. Ya. Alright. Thank you. Thank you very much. Kalau di Indonesia tuh foto atau perizinan lokasi itu selalu aja dipermasalahkan. Kadang gue nggak ngerti sih. Bang, siomay bang? Ya, bang. Gue sama di sini. Makan sini aja. Tunggu ya. Boleh? Udah dari tahun berapa bang di sini? Aduh, lama lupa saya. Lama anak saya aja lulus kuliah. Wow. Sekarang masuk di. Oh gitu? Ya. Bisa apa? Oh iya. Tahan. Ini. Ada aku jadi rame nih kayaknya. Nih, Ya. ambil aja. Makasih bos ya. Yuk, Kembali nih, Mas. aman-aman. Biggest what if selama ini di hidup Bang Ivan apa? Banyak ya? What if nggak dikasih beli kamera waktu itu? What if gue orangnya nggak bisa tekun di satu bidang? Ya banyak ya, tapi lebih banyak yang gue syukuri. How to cope with burnout, art block, especially when doing things repeatedly. Thanks. Wah, ini bener-bener. Ya gue doing things repeatedly banget ya. How to cope with it, gue just luckily gue melakukan apa yang semua ini yang gue suka semuanya. Mengambil video, merekam video, take foto itu gue suka semua. Jadi sebenarnya kalau dibilang burnout, gue gak pernah burnout kecuali ngerjain kerjaan dari klien yang banyak permintaannya yang tidak sesuai dengan idealisme gue. Nah mungkin seperti itulah seringnya faktor-faktor yang memicu adanya burnout buat gue. Ada satu kejadian dulu ketika gue ngedit video dari klien yang kliennya lumayan sulit. Gue take a breaknya adalah gue dengan hunting foto atau enggak dengan gue mengedit foto gitu. Jadi justru fotografi mungkin adalah escape dari pekerjaan gue di filmmaking karena gue nggak bekerja di fotografi. Jadi ketika gue filmmaking, fotografi adalah menjadi stress relief gue karena mungkin disitulah benar-benar pure idealisme gue terjadi. Dan mungkin journaling sih, di awal tahun lalu gue baru memulai yang namanya journaling dan itu benar-benar buat gue semacam relief ya, stress relief ketika ada semua perasaan gue, semua unek-unek gue itu gue tuliskan dan tersalurkan gitu, mungkin semacam venting gitu. Kalau di luar produksi shoot pakai picture profile apa bang? Di luar produksi, di dalam produksi gue selalu pakai S-Log 3. Share about your resolve note please. Resolve note gue selalu super simple, kayak cuman paling 3 note atau enggak 4 note.
atau max paling 6 note kalau lagi banyak tracking atau gradient. Cuman gue selalu keep it simple, dan sebenarnya kalau dibilang gue bukan colorist ya, colorist banget yang colorist yang super pro gitu sih gue enggak. Gue lebih color berdasarkan feeling gitu. Jadi kalau gue lihat industri di iklan gitu ya, colorist dengan super toolnya dan juga dengan pengetahuannya yang super kompleks. Kalau gue sih enggak, gue cuman jauh ini gue cuman coloring berdasarkan feeling gitu. Inspirasi video daily yang biasa dipost ke IG dari mana bang, atau terpikirkan pas editing aja? Gue terinspirasi dari dunia sekitar gue aja sih. Jadi kayak apa aja yang gue senengi di depan mata gue, yang gue benar-benar truly alami, gue seneng, gue capture, dan biasanya langsung aja gue salurkan gitu ya. Jadi ketika gue merasa ketika jam terbang gue udah bertahun-tahun gue megang kamera dan juga gue ngedit, yang terjadi adalah gue hanya flow aja gitu. Jadi misalkan ada kejadian gitu ya, gue rekam terus masuk proses editing, gue udah tahu banget musiknya kayak apa. Jadi kayak flow aja gitu. Jadi memang di awal-awal memang penting banget yang namanya disiplin untuk selalu menekuni apa yang kita sukai. Kayak gini, kebingungan apa yang lo alami sebagai pemula videographer? Dulu pas awal gue bingung adalah color grading sih. Color grading gue ngulik-ngulik sampai akhirnya gue nemu style gue sendiri. Itu juga panjang prosesnya. Di awal mungkin gue agak kesulitan mengenali lensa ya, makanya kenapa gue keterbatasan lah jalur mengenali lensa 14 mili, jalur mengenali lensa 24 mili, karena semuanya kan perlu nabung ya dulu. Bingung editing, terus gue bingung workflow juga. Mungkin lain kali gue bakal bikin sebuah video tentang workflow dan juga media storage dan lainnya gitu, supaya teman-teman semua punya filing rapi. Nih pas banget, langsung next ya. Bagaimana cara mengelola file yang efektif dan mudah diakses? Menurut gue simple is the way. Jadi yang lo lakukan pertama kali dari footage itu harus banget lo namain. Jadi bukan namain per footage ya, tapi namain per folder, kayak hari ini tanggal berapa, habis itu kejadiannya apa dan di mana. Nah, jadi itu mempermudah banget proses archiving. Ketika lu nyari, waktu itu gue pernah syuting di Bogor, shotnya kayak gini di pasar. Nah, lu langsung bisa ketemu. Itu menurut gue the simplest way to bikin workflow archiving kalian seperti apa. Ya, apa itu video yang bagus? Menurut gue mudah dimengerti. Entah itu mau papa kita, entah itu kakek nenek kita, semuanya mengerti pesan yang kita sampaikan, mengerti ceritanya, dan juga mendapatkan feelingnya. Itu menurut gue video yang bagus seperti itu. Tripodnya pakai apa kok? Terutama buat traveling. Kebetulan banget di video ini gue baru aja service tripod. Tadi tripod gue itu tripod yang lebih heavy duty. Waktu itu gue pakai buat pas gue kameranya masih workflow Blackmagic. Gue service itu karena gue mikir kayaknya kalau gue pakai ball head, gue pakai baby di bawah gitu aja, terus tinggal gue ganti topnya gitu, itu mempermudah workflow gue suatu saat nanti ketika riggingnya lebih ribet lagi. Gue sekarang punya 3 tripod. Satu tripod yang ringan yang baru gue beli itu karbon, itu buat gue jalan-jalan, dan karena ringan banget kan gue jalan-jalan dan lain-lain. Cuma biasa gue syuting juga selalu pakai itu sih, karena gue nggak terlalu suka setup yang ribet dan kompleks, karena itu membuat gue memperlama waktu gue mengambil frame. Karena gue suka yang kayak matahari, maksudnya gue kan sering banget ya pakai natural light, dan natural light itu cepet banget berubahnya. Kayak sekarang aja pasti sama awal kita take beda gitu sih. Jadi gue selalu utamain tripod yang cepet gitu. Cara biar bisa seimbang dalam menekuni hobi foto bersamaan dengan hobi video. Ini pertanyaan yang bagus ya. Gue tuh hobi foto, tapi gue juga suka video gitu. Jadi sekarang gue udah lumayan bisa bedain sih kapan frame-nya yang pas buat diambil foto dan juga kapan frame-nya ketika buat diambil video. Contohnya pas ke Gunung Gede itu lumayan ya, kayak banyak banget kan gambar yang ada di depan mata gue. Cuman yang gue putuskan adalah gue kan tidak bekerja dari fotografi. Jadi gue udah jelas banget nih gambar-gambar seperti apa yang mau gue ambil, dan perlahan-lahan gue juga udah semakin memperjelas lagi bahwa gambar yang gue ambil dan gambar yang gue ambil pas take video itu berbeda gitu. Meskipun sering ada juga korelasinya sih. Cuman gue susah sih ngomongnya gimana ya. Gara-gara aku dulu dominan foto, sekarang dominan video, kadang malah bingung mau foto atau video. Suatu saat ketika kalian udah menekuni ini terus-menerus, kalian akan menemui flow kalian masing-masing. Seiring berjalannya waktu, kalian akan menemukan pattern di dalam tubuh kalian yang bergerak. Tangan kalian akan bergerak ketika lihat frame seperti apa, otomatis gitu ya. Dan ketika kalian sering edit juga, kalian bakal lebih sering tahu frame-frame apa yang work di dalam karya-karya kalian. Biasanya ini terjadi kalau traveling ya, karena traveling kita bingung ini gambar bagus banget. Kadang sih gue berusaha semaksimal mungkin untuk dapetin dua-duanya sih. Ketika ngerjain MV, Atea yang ngajuin konsep atau si artisnya, karena MV-nya Atea itu Ivan banget. Jadi setiap kali Atea bikin MV itu pastinya gue mendapatkan brief dan juga lagu. Dan pertama kali pasti gue langsung share first impression gue tentang lagunya seperti apa, bayangan gue seperti apa. Dan kadang-kadang artisnya punya directionnya sendiri, dan itu it's okay, karena itu musik yang mereka bikin juga kalau mereka bikin. Dan memang kita sebagai music video director itu tugasnya adalah membangun mood
dari si music video ini, dan juga mengabadikan cerita yang cocok gitu ya untuk di dalam music video gitu. Ya itu gitu, kita tidak bisa terlalu idealis untuk punya kepala kita sendiri. Ya perlu ada balance lah di situ gitu. Ketika kita kasih tahu style kita dan juga nyambung sama musiknya gitu. Karena from the basic music video kan kayak pondasinya adalah musiknya dulu gitu. Kita harus berevolusi di sekitar musiknya. Kalau ceritanya kayak gini tapi beatnya kayak gini, gimana kalau nggak nyambung kan juga susah ya gitu. Shot terfavorit kok Ivan di 2024 menurut gua refleksi warna biru ketika gua ambil di Bandung, setnya Pengabdi Setan. Waktu itu gua lagi sama teman-teman gua iseng, kita datang ke setnya Pengabdi Setan, terus di depannya kayak ada rawa gitu, terus waktu itu refleksi matahari lagi pas banget, terus gua take gitu ya pakai 24-105, gua take agak lama di situ sampai teman-teman gue yang lain udah maju duluan ninggalin gua, tapi gue bodo amat, terus gue take lama gitu. Menurut gue scene-nya sirin banget, dan menurut gue nggak bakal take scene shot-shot refleksi kayak gitu kalau gue nggak ke Museum Monet waktu gue ke Paris, karena menurut gue terinspirasi banget sih dari lukisan-lukisannya Monet. Jadi banyak satu dan lain hal yang kalian akan encounter, yang kalian akan alami dalam hidup kalian, dan itu akan pelan-pelan membentuk style kalian dan membentuk apa-apa saja yang kalian melihat dan juga kalian putuskan untuk rekam. Terlepas dari alat yang digunakan, biasanya terinspirasi dari siapa Bang Ivan? Trims. Kalau terinspirasi sih sekarang gue melihat kehidupan aja gitu ya. Gue terinspirasi dari kehidupan itu sendiri, karena kehidupan itu selalu berbeda-beda, dan ketika gue udah tahu gue sukanya kayak gimana dan style gue seperti apa, gue stick to itu aja sih, dan gue membiarkan kehidupan flow di depan mata gue gitu. Kita bilang tiga fotografer dan 3 filmmaker aja ya. Yang pertama adalah Samantha Cavet ya. Samantha Cavet gue suka banget fotografinya ya, stylenya kayak lukisan gitu. Menurut gue setiap fotonya kita bisa merasakan sesuatu. Terus kedua, gue suka fotografer namanya Greg Girard. Dia kayak fotografer jurnalis gitu di sekitar Asia dulu tahun 70-an. Dia mengabadikan banyak banget kejadian-kejadian di Asia dulu, airportnya Taiwan, kasino di Hong Kong, dan menurut gue foto-fotonya gue suka banget. Gue suka banget mood-moodnya, dan dia sangat-sangat idealis. Dia kemana-mana bawa tripod dan pakai Mamiya 7 gitu, kemana-mana pakai roll. Mungkin zaman itu roll lebih mudah kali ya, mudah dan murah. Kalau zaman sekarang gila mahal banget, gue nggak bisa bayangin. Tapi ya dulu juga sebuah idealisme sendiri ya, kayak bawa tripod gede-gede segede gaban gitu, bawa Mamiya 7 kemana-mana. Ya itu patut diapresiasi sih Greg Girard. Nomor 3 gue suka Willem Verbeek, especially gue suka banget konten-konten dia di YouTube sih, dan gue terinspirasi dari dia. Kehidupan yang chill, kehidupan yang just do what you want to do gitu. Ya udah jalan-jalan terus take pictures aja gitu. Menurut gue itu sesuatu yang gue suka dan yang gue akan jalani seumur hidup gue. Terus filmmaker, ini biar cepet aja ya, 1, 2, 3. Yang pertama gue suka Yorgos Lanthimos. Gue suka banget sama stylistiknya dia, pengambilan peradeganannya dia, cerita-ceritanya absurd. Gue suka banget sama Yorgos. Terus yang kedua gue lagi suka sama, yang kedua dan ketiga basic sih kayaknya, gue suka Ari Aster sama Damien Chazelle. Itu mainstream sih menurut gue, tapi sebenarnya dulu pas kuliah gue suka banget, sampai sekarang sih gue suka banget Wong Kar-wai sama Wes Anderson. Terus belakangan ini juga gue lagi coba nonton film-filmnya Andrei Tarkovsky, itu filmmaker Rusia, dan Jean-Luc Godard. Ya, gue lagi coba nonton film-film yang art house. Apa yang menjadi trigger Mas Ivan untuk membuat karya audiovisual sesuai dengan style sendiri? Yang menjadi trigger gue biasanya perasaan, gue lagi merasa apa, coba gue keluarin dari warna-warna, dari komposisi, dari gambar. Biasa kalau gue nemu cerita sesuatu di dalam kepala gue, pasti gue catat dan gue keep jadi idea bank. Siapa tahu suatu saat gue bisa merealisasikan cerita-cerita ini menjadi sebuah short film atau menjadi film. Salah satu fans berat Mas Ivan di sini. Banyak sekali belajar dari Mas Ivan. Terima kasih banyak. Inspirasi dan referensi biasanya sumbernya dari mana, Van? Dari kehidupan itu sendiri. Menurut gue kehidupan ini sangat vibrant, dan gue benar-benar terpukau apa yang bisa terjadi dalam berapa hari, berapa minggu, berapa bulan. Ya kayak obrolan sama papa kita, misalkan teman kita bertengkar atau adanya perselingkuhan, siapa baru putus. Life is in the mind itself gitu ya. Banyak banget yang bisa kita terinspirasi dari kehidupan kita. Lingkup pertemanan gua dan keluarga gua sebenarnya sempit gitu ya. Maksudnya ya orangnya itu aja, paling gak lebih dari 50 orang atau 100 orang gitu. Tapi yang bisa gue dapatkan dari situ banyak sekali cerita gitu. Baik sekali yang terjadi, baik sekali siapa yang gak suka siapa, baik sekali drama, cerita-cerita tentang keajaiban atau hal-hal yang di luar nalar. Bahkan langit hari ini aja beda banget sama langit-langit kemarin. Kemarin tuh Mae check-in weather forecast kan buat hari ini gue syuting, itu aja dibilangnya jam 5 hujan. Cuma sekarang langitnya luar biasa kayak gini. Ya, life and its wonders. Cara ganteng kayak Mas Ivan gimana sih? Lu lebih ganteng bro. Tips buat Porto.
Menurut gue bikin portfolio kita harus fokus sama apa yang kita suka, dan kita harus nemuin dulu apa yang benar-benar kita suka, baru kita mulai buat portfolio. Kalau nggak kita akan kebingungan sendiri. Seperti itu. Gear Valve-nya apa bang? Sekarang gue lagi suka sama ZVS 10 Mark II. Kemarin gue di endorse sama Sony kebetulan, terus gue coba-coba dan gue fall in love lagi sama kesimpelannya, sensor APS-C, dan gue pasangin sama lensa 16mm f/28 pancake, dan menarik banget sih. Mungkin nextnya gue bakal sharing soal itu ya. Dan sekarang gue lagi bikin video dokumenter pakai kamera itu aja. Simple banget, tapi bisa kasih kita video 10-bit 422. Foto-fotonya juga bagus banget, 26 megapiksel, sensor APS-C di sekecil itu. Daily gue lagi pakai kamera itu. Spill outfitnya kak. Sebenarnya banyak banget ya orang yang selalu komentar soal fashion gue ini. Tapi senyatanya adalah gue cuman ngambil baju seadanya aja yang ada di lemari gue, lagi ada apa, dan keputusan gue dalam membeli mungkin itu semua tergantung sama karakter setiap orang sih menurut gue. Apa aja yang mereka putuskan untuk membeli, apa aja yang mereka putuskan untuk menyatakan itu bukan selera gue, itu semua menurut gue ya karakter harus ditemuin sendiri, ada prosesnya. Sama coba jelasin dong Van, proses kreatifmu dalam mengerjakan macam-macam MV bareng Atea. Wah ini panjang banget, bisa jadi satu video sendiri ya kayaknya ya. Proses kreatif pembuatan music video. Nah itu judul video yang tepat tuh ya. Lebar pintu utama kamu berapa? Sebentar lagi gue udah mau pindahan, dan gue lagi ngukur-ngukur pintu sesuai feng shui. Ya percaya nggak percaya aja sih. Spill settingan file format, FPS, SNQ setting dan lain pas take video dong kak. File format gue selalu XAVC 4K. Kalau nggak XAVC 4K yang HS itu menurut gue sama aja. Tapi tergantung kayak lagi seberapa serius projectnya. Menurut gue kalau lagi hemat filenya yang XAVC 4K aja. Sebenarnya nggak terlalu beda jauh. Terus FPS gue selalu 4K 60. Kalau ada kebutuhan khusus biasanya gue baru 120 karena nge-crop. Terus SNQ setting biasanya gue selalu tegas di 240 fps 1080p. Color grading gue selalu pakai DaVinci Resolve. Kapan ada kelas lagi Mas Ivan? Soon ya, mungkin di tahun ini pasti akan ada kelas lagi. Cuman tergantung, ada yang gue lagi nemuin topik lagi dan gak ada yang mau sponsorin gue atau enggak. Semuanya biarkan semesta yang mengatur. Mas, jika ada kesempatan mau izin ikut bantu dan belajar di next project dirimu ya? Boleh banget, banyak banget orang-orang yang ngasih kamin gue, banyak banget orang-orang yang jadi asisten gue ketika syuting, dan gue terbuka banget ya untuk teman-teman supaya langsung aja DM gue, dan siapa tahu next syuting gue bisa ajak kalian dan kalian bisa dapat pengetahuan. Inspirasi paling berkesan dan kemudian bentuknya seperti apa? Inspirasi gue yang paling berkesan yang langsung ada di kepala gue sekarang itu waktu gue ke Kawah Ijen, gue bikin dokumenter Kawah Ijen untuk tugas akhir gue. Itu gue selama beberapa hari ya, gue agak lupa. Cuma di sana gue hampir mati sih, karena gue nggak biasa kan kena kawah belerang, karena belerang gitu. Dan itu menurut gue sebuah experience yang benar-benar berharga sih ketika gue di sana. Susah banget dijelasin pakai kata-kata. Menurut gue itu banyak berkontribusi terhadap pembentukan diri gue sekarang sih. Musik yang lagi disukain, gue lagi suka, atau gue bilangnya ini new wave EDM ya, kayak soalnya kayak EDM kayak Fred Again gitu, tapi kayak emang beatnya tuh kayak halus gitu, soft house gitu, mungkin campuran I don't know. Nanti gue akan share playlist gue di Spotify di sini teman-teman lihat. Oke, segitu aja video kita kali ini. Semoga teman-teman enjoy. Dan kalau ada ide, kalau ada masukan tentang gue mau bikin apa di channel ini, boleh banget ya, karena gue pengen lebih fokusin untuk nge-build channel ini. Thank you guys and see you next time. Thank you for watching.